Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Qala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana ayyamana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat the King of the King, the Lord of the World, the Master of the Judgment, the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit dan bumi, sebesar penjuru galaksi, dan sedalam lautan yang tak bertepi. Nikmat Allah yang akbar yang tak akan henti, walaupun dengan indah sajak-sajaknya. Dalam firman Allah yang berbunyi, la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka niscaya Allah akan menambah nikmatmu. Apabila kalian mendustakan nikmatku, maka azab Allah sangatlah pedih. Surat Al-Ibrahim ayat 7. Jadi di sini marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah, yang mana Allah telah memberikan kebanyakan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jasmani dan rohani, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita. Namun kita tidak bisa menghitung berapakah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kita harus berdoa kepada Allah, meminta kenikmatan lagi, bersyukurlah kenikmatan lagi, karena Allah akan membalasnya dengan setimpal. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita tercurahkan kepada pemimpin Islam, baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah korupsi, jujur dan tampan dan pemberani, apalagi yang namanya ingkar janji. Beliau itu tidak pernah namanya ingkar janji, apalagi yang namanya korupsi. Ada Nabi pernah bercerita, ketika saya ingin ketika saya ingin mendirikan agama Islam, banyaklah tantangan-tantangan beliau, seperti diejek, terus dilempari batu, dilempari kotoran. Nah, itu banyaklah kisah-kisah Rasulullah yang sangat pedih ketika Rasulullah ingin membangun agama Islam dengan tegak dan Islam. Beliau rela cucuran-cucuran darah beliau menetes di tanah demi menegakkan Islam, dinul Islam. Ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Beliau pun menegakkan kalimat itu dengan teguh dan tak pernah runtuh. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini akan membawa kurma. Kurma adalah kultum Ramadan yang saya beri judul, kapan saat yang tepat memburu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah momen paling istimewa di dalam bulan Ramadan. Amalan di malam ini dianggap lebih baik daripada 1000 bulan. Namun teman-temanku sekalian, kapankah malam spesial ini akan terjadi agar bisa kita memburunya dengan tepat? Para ulama berpindah pendapat tentang kapan terjadi malam Lailatul Qadar menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Kelompok pertama, mereka mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar waktunya berpindah-pindah selama 1 tahun. Menurut pendapat ini, malam spesial ini tidak bisa ditentukan tanggalnya dan tidak terjadi di bulan Ramadan saja. Bisa saja malam Lailatul Qadar terjadi di bulan lain. Namun sedikit para ulama yang mendukung atau mendapati pendapat ini. Di antara mereka, riwayat yang dinisabkan pada sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Karimah, dan ulama Al-Kufah, Ibnu Hajjah, Fathah Al-Bari nomor 4 halaman 263, Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir nomor 8 halaman 446. Teman-temanku sekalian, tadi kelompok pertama yaitu tentang malam Lailatul Qadar. Yang kedua, golongan kedua ini, kelompok kedua yaitu bahwasannya malam Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan saja, tidak terjadi di bulan lain.
Namun banyak sekali orang-orang yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini ada dua kelompok lagi, golongan A dan golongan B. Golongan A ini meyakini bahwa tanggalnya tetap dan tak berubah. Menurut Imam Syafi'i, berikut tanggal-tanggalan yang tak berubah setiap tahunnya. Yang pertama 1 Ramadan, kedua 15 Ramadan, ketiga 17 Ramadan, keempat 18 Ramadan, kelima 19 Ramadan. Dan masih banyak lagi tanggal-tanggalan yang tetap dan tak berubah di kelompok A. Kelompok kedua yaitu kelompok B. Kelompok B ini meyakini bahwa tanggalnya berubah setiap tahunnya tanpa bisa dipastikan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Golongan ini diyakini oleh ulama Utsman bin Abi Al-Has dan Hasan Al-Basri sebagai Syafi'iyah. Yang diharapkan pada ulama-ulama yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh para ulama dan para imam-imam. Karena malam Lailatul Qadar itu diyakini banyak orang dan mayoritas ulama mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi penjelasan di sini golongan A dan golongan B. Golongan ini meyakini bahwa tanggalnya tetap dan tak berubah setiap tahunnya menurut Imam Syafi'i. Yang kedua, golongan B yaitu meyakini bahwa tanggalnya berubah setiap tahunnya menurut Utsman bin Abi Al-Basri. Jadi dua tokoh ini saling membedakan. Ada yang tetap tanggalnya, ada yang berubah. Jadi manakah tokoh kalian yang kalian dapati? Jadi kesimpulannya, kalian tetaplah berlomba-lomba dalam kebaikan karena tidak tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Saya sudah menjelaskan dari pertama, malam Lailatul Qadar itu tidak bisa ditentukan tanggalnya dan tidak terjadi di bulan Ramadan saja. Bisa saja malam Lailatul Qadar terjadi di bulan lain, namun sedikit para ulama yang mendukung atau mendapati pendapat ini. Jadi teruslah tebar kebaikan, berbuat kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan karena tidak tahu ajal kapan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jaga stamina tubuh karena perjalanan kita masih jauh untuk menjalankan ibadah puasa. Teruslah bersemangat untuk mencari ridha Allah ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ilaika wassalamah. Nun wal qalam wa maisturun summa syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.